tentu saja masih dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga masih tetap semangat ya, meskipun pembelajaran kita masih dalam kondisi pembelajaran daring. Dan selalu tetapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini seperti biasa dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di rumah masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, dan untuk absensi seperti biasa isi nama dan juga kelas di kolom komentar pada video ini ya. Dan komentar juga boleh ditambahkan dengan pesan atau pesan, boleh juga ditambahkan dengan pertanyaan ya. Apapun itu akan Ibu jawab. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita masih membahas bab tentang susunan organisasi makhluk hidup, di mana pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang jaringan dan organ. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas susunan organisasi makhluk hidup yang lebih tinggi, yaitu sistem organ dan organisme. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah berikut ini ya, bisa dilihat pada layar. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Oke. Kemarin kan kita telah membahas tentang jaringan dan organ, dan di sini masih ada yang miskonsepsi ya. Masih banyak yang menyebutkan bahwa organ itu tersusun atas jaringan-jaringan yang sama. Nah, di sini Ibu luruskan ya bahwa organ itu tidak hanya tersusun dari jaringan yang sama, tapi dapat tersusun dari jaringan yang berbeda-beda pula ya. Misalnya pada organ mata ada jaringan otot yang untuk menggerakkan mata, kemudian ada jaringan ikat, kemudian ada jaringan epitel yang melapisinya ya. Nah, dari ketiga jaringan ini bekerja sama membentuk suatu organ. Organ ini juga tidak dapat bekerja sendiri, jadi dia membutuhkan organ-organ lain untuk melakukan fungsinya. Nah, dari sini kerjasama antar organ-organ yang lain membentuk suatu fungsi yang lebih kompleks yang disebut dengan sistem organ. Jadi sistem organ ini merupakan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Misalnya di sini contohnya kita bisa melihat dari organ-organ yang ada pada sistem pencernaan ya. Misalnya kita contohkan organ mulut. Organ mulut kita tahu fungsinya untuk apa? Ya, untuk makan, kemudian untuk bernafas juga ya. Nah, di sini mulut dia tidak bisa bekerja sendiri untuk melaksanakan fungsinya dalam mencerna makanan. Dia bekerja sama dengan organ yang lain, misalnya dengan esofagus, dengan lambung, kemudian dengan usus besar, usus halus, dan juga rektum ya, membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem organ. Nah, sistem organnya ini disebut dengan sistem pencernaan atau sistem-sistem yang bekerja untuk melakukan pencernaan makanan, gitu, yang berfungsi dalam pencernaan makanan. Oke, kemudian sistem-sistem organ yang ada pada manusia itu banyak ya. Di antaranya yang seperti yang pada gambar bisa kalian lihat pada gambarnya, di sini ada beberapa macam atau beberapa contoh dari sistem organ. Ada sistem pencernaan, kemudian ada sistem pernafasan di mana organ utamanya itu paru-paru ya. Kemudian ada sistem rangka, kemudian ada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem ekresi, dan sistem reproduksi. Nah, sebenarnya selain sistem-sistem ini masih banyak sistem-sistem lain yang ada pada tubuh kita, termasuk sistem hormon, kemudian sistem muskular atau sistem kerja otot ya. Nah, di sini Ibu akan membahas beberapa contoh dari sistem organ satu persatu ya, tapi tidak semua ya, karena akan memakan waktu yang sangat panjang. Dan untuk kurangnya silakan kalian baca lebih banyak, membaca baik itu di internet atau di buku ya, cari tahu bagaimana berapa banyak sistem-sistem yang ada pada organisme atau makhluk hidup. Nah, di sini Ibu akan mulai dari sistem pencernaan terlebih dahulu ya. Nah, sistem pencernaan terdiri organ-organnya itu ada mulut,
kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, keenam organ ini saling bekerja sama membentuk suatu sistem yang berfungsi untuk mencerna makanan dan mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Kemudian yang selanjutnya ada sistem pernapasan. Contoh sistem organ yang selanjutnya ya, ada sistem pernapasan di mana organ-organnya itu ada faring, hidung, bronkus, kemudian laring, trakea, dan paru-paru. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Selanjutnya contoh sistem organ yang lain itu ada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah, di mana organ-organnya ini ada darah, jantung, kemudian ada pembuluh darah ya. Mereka bekerja sama untuk melaksanakan fungsi mengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme sel tubuh ya. Kemudian selanjutnya ada contoh sistem organ yang lain, ada sistem rangka di mana organ-organnya terdiri dari tulang-tulang ya, tulang-tulang yang saling menyambung gitu ya, membentuk suatu sistem organ yang berfungsi untuk menyokong dan melindungi organ di dalam tubuh. Selanjutnya juga ada sistem saraf. Sistem saraf ini terdiri organ-organnya yang sering kita kenal dengan otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya sendiri untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini terdiri dari ginjal, paru-paru, kulit, dan juga hati. Fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan juga menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Selanjutnya ini contoh yang terakhir yang Ibu paparkan ya, karena sistem organ itu banyak ya, tapi ini contoh terakhir yang akan Ibu paparkan dari sistem organ pada manusia, yaitu sistem reproduksi. Organnya itu ada ovarium, rahim, dan vagina. Fungsinya untuk apa? Sistem reproduksi berfungsi untuk perkembangbiakan. Nah, dari sistem-sistem tadi merupakan sistem-sistem organ yang ada pada manusia atau pada hewan juga sama ya. Kurang lebih sistem organ pada hewan juga terdiri dari sistem-sistem organ yang ada pada manusia. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah organ-organ pada tumbuhan juga membentuk sistem organ? Nah, di sini organ-organ pada tumbuhan juga sama ya, mereka membentuk sistem organ. Misalnya kita bisa ambil contoh itu dari fotosintesis ya. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan membutuhkan akar untuk penyerapan air, kemudian membutuhkan batang sebagai lorong ya, atau mengangkut hasil-hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian organ lainnya ada daun yang berfungsi untuk tempat fotosintesis itu sendiri. Nah, sistem pada tumbuhan juga ada sistem pengangkut, kemudian ada sistem pelindung, sistem penyokong, dan sistem lainnya ya. Kemudian contoh lainnya itu misalnya pada sistem respirasi atau sistem pernafasan ya. Nah, sistem pernafasan sistem pernafasan pada tumbuhan, organ-organ yang terlibat diantaranya ada stomata pada daun, kemudian lentisel, dan juga akar ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk keluar masuknya udara. Nah, itu dia pembahasan tentang sistem organ pada makhluk hidup ya. Kemudian sistem-sistem organ ini sama halnya seperti organ, dia juga tidak bisa bekerja sendiri. Nah, dalam melaksanakan fungsinya, sistem organ ini misalnya sistem peredaran darah ataupun sistem pernafasan, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia membutuhkan bantuan dari sistem-sistem organ yang lain. Begitupun sistem organ yang dimintakan bantuan, dia juga memerlukan bantuan dari sistem yang lain. Keseluruhan dari sistem-sistem organ yang ada pada makhluk hidup itu akan membentuk suatu susunan tubuh yang sangat kompleks yang disebut dengan organisme. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang organisme, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya, untuk memahami lebih banyak tentang sistem organ. Tugasnya itu ya melalui sebuah LKPD yang Ibu sudah share linknya di
deskripsi video ini. Dan nah, di sini untuk petunjuknya sendiri seperti biasa, LKPD-nya melalui Google Form ya. Tuliskan nama dan juga kelas. Nah, selanjutnya di sini kalian yang nomor 2 itu kalian harus mengisi setiap nama organ yang ada pada sistem yang ada pada gambar ya. Ini ya, misalnya ini nama organ nomor 2. Kalian klik misalnya mau itu lambung atau usus ya, organ nomor 2, silahkan klik sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Selanjutnya yang nomor 3 itu kalian harus mengisi bagian yang kosong atau titik-titik pada tabel. Nah, di tabel-tabel ini Ibu sudah tuliskan nomor-nomornya ya, jadi kalian isi sesuai nomornya. Misalnya nomor 1 itu kalian lihat gambarnya gambar apa, kemudian ada di kolom mana. Misalnya di sini ada nomor 1 itu tentang sistem organnya apa gitu ya. Jadi sebutkan sistem organ yang pada gambar ini adalah sistem organ apa. Misalnya sistem pencernaan atau sistem pernafasan, tinggal ditulis nomor 1 sistem pencernaan. Yang nomor 2 ditulis juga sama, nomor 3 juga sama ya, nomor 4 dan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian pertanyaan terakhir itu kalian harus membuat rangkuman dari apa yang telah Ibu sampaikan dan mencari literatur lebih lanjut ya dari buku ataupun internet. Kemudian dibuat sebuah rangkuman dalam kertas 1 lembar, ditulis ya. Setelah ditulis, difoto, kemudian di upload filenya di sini ya, bisa dalam bentuk JPG ataupun PDF. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu tentang susunan organisasi makhluk hidup selanjutnya, tentang organisme. Oke, tadi kita sudah mengetahui dari kemarin kita sudah membahas ya bahwa organ itu tersusun dari jaringan. Kemudian organ-organ akan bekerja sama membentuk suatu sistem organ. Nah, keseluruhan dari sistem organ ini akan membentuk suatu susunan makhluk hidup yang lebih kompleks lagi yang disebut dengan organisme. Jika kita ditanya contoh organisme itu apa? Contoh organisme itu kita ya, manusia. Manusia itu contoh organisme atau seseorang, yaitu disebutnya dengan organisme. Jadi organisme itu merupakan sistem organ yang saling bekerja sama membentuk suatu susunan tubuh yang kompleks, yaitu yang disebut dengan organisme. Tumbuhan juga sama ya, tumbuhan termasuk ke dalam organisme, hewan juga organisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri organisme. Yang pertama, organisme itu memerlukan makan, tentu saja ya, karena kita juga hidup pasti memerlukan makan. Yang kedua itu bernafas. Sudah pasti ya, makhluk hidup seperti tumbuhan pun dia bernapas melalui respirasi sel. Kemudian bergerak ya. Nah, pertanyaannya apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak ya. Dia melakukan gerakannya saja, geraknya gerak semu, tidak gerak aktif seperti hewan dan manusia seperti kita ya. Kemudian tumbuh dan berkembang biak. Ya, setiap makhluk hidup pasti berkembang biak untuk memperbanyak keturunannya ya, atau bereproduksi. Selanjutnya yang terakhir, bahwa organisme itu peka terhadap rangsang. Ya, tentu saja ya, manusia, baik manusia ataupun hewan, sangat peka terhadap rangsangan. Contohnya jika kita dicubit, itu pasti kita akan merasa sakit. Nah, itu dia yang disebut dengan peka terhadap rangsangan. Oke, materi tentang organisme ini mengakhiri materi bab pertama kita, yaitu tentang susunan organisasi makhluk hidup. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Semoga pemaparan yang Ibu sampaikan hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Dan jika ada yang masih tidak dipahami atau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti Ibu akan jawab, atau boleh japri juga ya lewat WA pribadi. Nah, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa 10 menit sebelum pembelajaran berakhir kita akan melaksanakan kuis melalui kuisis web ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi